Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 3. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Pada pagi hari ini kita akan bermain bola zigzag. Di sini kalian bisa melihat perlengkapan dan aturan dalam bermain bola zigzag. Setelah kalian mengetahui, kalian bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Adapun pemanasannya meliputi peregangan, yaitu mempraktikkan gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya memutar pinggang, menekuk badan, tangan dan kaki, memiringkan badan, membentang tangan dan kaki, serta memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Kemudian pada pemanasan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, yaitu gerak yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain melalui gerakan jalan dengan lintasan lurus dan zigzag, kemudian lari dengan lintasan lurus dan zigzag. Pada permainan ini, lempar bola zigzag dimainkan oleh dua tim yang berbaris saling berhadapan. Pemain nomor 1 akan melempar bola kepada pemain nomor 2 di hadapannya. Begitu juga seterusnya hingga membentuk pola lemparan zigzag. Untuk meningkatkan tantangan, pemain bisa menggunakan dua bola dan dimulai dari barisan paling ujung kanan dan kiri secara bersamaan. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan dua bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan. Sehingga permainan lebih menarik, bola dilemparkan secara bersamaan. Bagi sekolah yang mempunyai jumlah bola yang cukup banyak, dapat menggunakan lebih dari dua bola agar waktu tunggu tidak terlalu lama. Variasi lain adalah di mana kelas dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, 3 kelompok atau lebih kelompok, sehingga jumlah di setiap kelompoknya tidak terlalu banyak. Setelah kita bermain bola zigzag, ternyata masih ada energi lain yang membantu kita melakukan aktivitas lain. Contohnya energi listrik. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Ayo kita mengamati gambar berikut ini. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Pada gambar ini terlihat beberapa gerakan seperti anak-anak memanjat tiang, bermain layang-layang, serta memangkas pohon. Pada gambar di samping terlihat sangat membahayakan. Ketika kita memanjat tiang listrik tanpa kita sadari, dapat membahayakan diri kita sendiri. Karena apabila kita memegang kabel listrik, kita bisa kesetrum. Selain itu, ketika kita bermain layang-layang yang berdekatan dengan jaringan listrik, juga dapat membahayakan diri, karena dapat merusak kabel listrik yang menyebabkan kerugian bagi kita. Seterusnya, ketika kita bermain di air, sebaiknya jangan berdekatan dengan alat elektronik, karena ketika kita memegang alat elektronik dalam keadaan tangan basah, bisa menyebabkan kesetrum. Selanjutnya, agar memangkas ranting pada pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Sebab apabila ranting-ranting mengenai atau pohon-pohon tersebut tumbang, maka listrik bisa padam.
Perhatikan lagi gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Ketika berada di kamar tidur, sebaiknya tidak menggunakan banyak kabel berserakan, karena kita tidak tahu apakah kabel tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Jika kabel tersebut ada kerusakan, maka dapat mengakibatkan kesetrum. Kemudian, saat berada di ruang tamu, kita melihat beberapa alat elektronik, salah satunya TV. Ketika hendak menonton TV, maka perhatikan saat hendak mencolokkan kabel TV. Jika kita memegang besi pada kabel TV saat hendak dicolokkan, maka kita bisa kesetrum. Maka perhatikan cara dan penggunaannya. Kemudian saat berada di dapur, jauhkan kabel dengan kompor, karena ketika kabel terbakar, maka listrik akan korslet dan padam. Selain itu bisa menyebabkan kebakaran. Saat berada di kebun, usahakan diperhatikan kabel listrik di bawah tanah agar tidak mengenai cangkul. Dan selanjutnya, saat berada di kamar mandi, usahakan tidak memegang alat elektronik dalam keadaan tangan basah, yang berakibat kita bisa kesetrum. Oleh karena itu, pergunakanlah energi listrik dengan baik. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik menggunakan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhi barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Setelah kita mempelajari materi ini, ayo kerjakan latihan di bawah ini. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.